Nah, sekarang di video ini saya akan menjelaskan atau memaparkan kepada teman-teman semua bagaimana sih cara membuat kalimat bahasa Jerman dalam bentuk atau kasus present. Artinya adalah kalau dalam bahasa Inggris kan juga ada present past tense. Nah, kalau dalam bahasa Jerman juga ada present perfect, itu juga ada. Nah, present yaitu kalimat yang dimana saat ini terjadinya atau kalimat yang belum terjadi atau belum pernah kejadian. Nah, dalam bahasa Jerman, seperti di video-video saya sebelumnya, kita ketahui bahwa personal pronoun atau subjek dalam bahasa Jerman itu ada beberapa. Contoh, di sini adalah subjek yang ada dalam bahasa Jerman. Ich, saya, du, kamu, dia laki-laki, es, dia perempuan. S ini benda ya, sie, dia perempuan. Wir, kita, ihr, kalian, sie, mereka, sie, Anda. Nah, bedakan bahwa yang Z huruf kapital dan Z huruf kecil walaupun memiliki sein atau verben yang sama yaitu sama-sama sind, artinya beda. Z huruf kecil ini artinya adalah mereka, sedangkan Z yang huruf kapital artinya Anda. So, seperti itu. Ini juga berbeda dengan Z yang dia perempuan. Walaupun tulisannya sama antara mereka dan dia perempuan, tapi zainnya beda, yaitu zainnya is. Bagaimana cara membedakannya? Jelas, sangat bisa dibedakan, yaitu pertama, perhatikan zainnya. Kalau misalnya dia perempuan, otomatis zainnya itu is, z is. Sedangkan kalau misalnya z yang artinya Anda, otomatis s-nya huruf kapital. Seperti itu. Nah, untuk konjugasi verbennya ini juga berbeda. Nanti akan kita pelajari. So, selain sein, kalau dalam bahasa Inggris itu termasuk dalam bahasa Inggris seperti to be ya. I am. Kalau dalam bahasa Jerman ich bin. Tapi sein haben ini dalam bahasa Jerman termasuknya verben. Verb formen termasuknya. Nah, contohnya di sini apa? Habe ini untuk subjek ich. Nah, perhatikan untuk haben yang dicetak tebal ESTTENTENEN. Nah, ini teman-teman hafal. Akhir-akhir hurufnya ini dihafalkan sesuaikan dengan subjek. Contoh I, konjugasionnya atau endungannya adalah E. Du, endungan verbennya ST. RSC, endungan verbennya T. Wir, endungannya EN. Ir, endungannya T. Z, endungannya EN. Z yang Anda artinya juga endungannya EN. Nah, di sini kalau misalnya habe ini sama seperti have dalam bahasa Inggris. Hallo, ich bin Greg. Artinya, halo, saya Gregor. Nah, ich habe keine Zeit. Saya tidak memiliki waktu atau tidak mempunyai waktu. Wer bist du? Nah, wer ini kita udah pelajari. Wer adalah W-Frage di video sebelumnya. Kalau misalnya teman-teman lupa, silahkan dilihat video sebelumnya. Setelah wer harus verben. Karena di sini du, maka verbennya harus bis. Karena du bis. Zin, zi, zin. Nah, kalau misalnya kamu berarti du bis. Kalau Anda berarti zi, zin. Kemudian, kalau misalnya kepunyaan menjadi has. Wann hast du Zeit? Wann ini W-Frage, verbennya has, karena apa? Karena subjeknya du. Sedangkan kalau subjeknya sie menjadi haben Sie Zeit? Kapankah Anda punya waktu? Seperti itu. So, kemudian S dan Z, dia laki-laki, benda, dia perempuan. Is Taxifahrer. Taksi ya, Fahrer itu pengemudi, Taxifahrer itu supir taksi atau pengemudi taksi. Dia laki-laki adalah supir taksi. Nah, kalau dalam membuat kalimat haben, sie hat keine Zeit. Sie hat keine Zeit. Dia perempuan tidak punya waktu. Nah, pertanyaan, kenapa di sini S-nya kapital? Kenapa tidak S-nya kecil? Sementara kan S-nya di kalimat ini kecil, bukan huruf kapital. Karena kalau misalnya di awal kalimat atau setelah titik, itu harus
kata atau hurufnya harus kapital atau huruf besar. Nah, seperti itu. Sedangkan kalau tidak, di awal kalimat atau setelah titik, huruf kecil. So, kemudian wir sind fertig. Kita selesai. Wir, zainnya sind, kita ketahui, kita selesai. Wir haben heute Zeit. Haben, kenapa haben? Karena subjeknya wir. Hari ini kita punya waktu. Heute artinya adalah hari ini. Seid ihr fertig? Apakah kalian sudah selesai? Habt ihr morgen Zeit? Kenapa hab? Karena subjeknya hier. Hier ini kan verb yang harus berakhiran T konjugasinya. Apakah kalian besok punya waktu? Sie sind Studenten. Sie haben keine Zeit. Studenten artinya mereka adalah pelajar. Sie haben keine Zeit. Mereka nggak punya waktu. Kenapa haben? Karena subjeknya sie. Kemudian Sie Frau Weber, apakah Anda Nyonya Weber? Haben Sie heute Zeit? Apakah Anda hari ini punya waktu? Gitu. Ini untuk kalimat tanya ya. Berarti jawabannya ya atau enggak ya, nein. Seperti ya video sebelumnya yang pernah kita bahas. So, seperti itu teman-teman. Perhatikan aja pokoknya yang dicetak tebal ini bagaimana cara penulisan atau penggunaan haben dalam sebuah kalimat. Artinya, kalau haben itu sesuatu yang dimiliki atau dalam bahasa Inggrisnya penggunaannya seperti have. Nah, kalau misalnya be yang sein ini seperti to be penggunaannya kalau dalam bahasa Inggris. So, tapi sein dan haben ini termasuknya verb formen atau verben dalam bahasa Jerman. So, sekali lagi hafal huruf-huruf yang cetak tebal ini. Ini adalah konjugasi atau perubahan kata kerja dalam bahasa Jerman sesuai dengan subjeknya. Contoh, kita perhatikan wohnen, arbeiten, sprechen, fahren. Nah, ini adalah verben imperatif atau verben yang tidak memiliki atau belum ada perubahan. Imperatif verben yang belum memiliki perubahan atau belum dikonjugasikan. Nah, di sini wohnen akan menjadi wohne karena subjeknya ich. Arbeiten akan menjadi arbeite karena subjeknya ich. Ich harus berendungan. Endungan ini sama dengan huruf akhir atau sama juga dengan konjugasi yang berakhiran atau hurufnya e. Jadi ya dihilangkan aja semua n-nya karena akhirannya kan harus e. Begitupun dengan du. Du itu harus berakhiran st. Pengecualian untuk arbeites. Kenapa ada penambahan e? Karena kalau tidak ada penambahan e, ini tidak bisa dibaca, maka akan menjadi arbeits. Tapi kalau ada ditambah e, maka bisa dibaca menjadi arbeites gitu. Nah, yang dicetak merah ini, huruf-huruf yang dicetak merah adalah huruf khusus atau perubahan khusus atau yang perlu diingat. Seperti itu. Sementara dia laki-laki, benda, dan dia perempuan, itu perubahannya adalah T. Tapi jika sebuah kalimat dikonjugasikan tidak bisa dibaca, maka harus ada penambahan E. Contoh arbeitet. Kalau misalnya tidak ada E, maka akan menjadi arbeit. Double T tidak ada dalam bahasa Jerman, yang ada double S gitu. So, begitupun dengan wir harus berkonjugasi en seperti tadi yang saya jelaskan di sini. Wir, en, kemudian rsj, t, z, en, z, en. Nah, ini yang tadi saya jelaskan. Endungan ini yang teman-teman wajib sekali ketahui dan wajib diingat. Karena apapun kata kerjanya, ini hanya contoh ya, 4 kata kerja ini atau 4 verben ini, semua apapun verben dalam bahasa Jerman harus dikonjugasikan sesuai dengan subjeknya. Maka, kalau mau mengkonjugasikan kata kerja atau merubah kata kerja, sesuaikan dengan endungannya. Kalau ich endungannya e, kalau misalnya ir endungannya t, sementara wir endungannya en, begitupun dengan z yang artinya mereka dan z yang artinya Anda. Begitu. Ini teman-teman gak perlu hafal kan, yang perlu diingat itu yang dicetak atau yang digaris merah ya. Tapi kalau misalnya yang lain ini gak perlu dihafalkan. Kalau misalnya teman-teman endungannya ini hafal, maka perubahannya juga hafal. Pasti akan tahu perubahannya tanpa harus dihafal. Kalau misalnya teman-teman hafal endungannya, maka pasti teman-teman juga akan bisa mengkonjugasikan
verbennya. Artinya juga bisa merubah verbennya sesuai dengan subjeknya. Tapi kalau misalnya endungannya ini tidak hafal, ya mau nggak mau teman-teman harus menghafalkan perubahan yang banyak ini. Saran saya, simpelnya hafalkan beberapa huruf ini aja. Contoh ih, e, du, st, rez, t. Begitu aja cara menghafalkannya karena disesuaikan dengan subjeknya. Seperti itu. Nah, kemudian ada yang namanya unregelmäßige Verben, artinya adalah verben yang tidak beraturan. Ada beberapa yang tidak beraturan. Contohnya yang digaris merah atau yang ditulis merah ini adalah verben yang tidak beraturan. Arbeites. Nah, Verb ada umlautnya. E akan menjadi I. Sprechen itu akan berubah menjadi I menjadi du sprich karena berakhiran du itu st ya konjugasinya. Sprich karena kalau konjugasinya harus berakhiran t. Geben, du gibst karena e menjadi I, kemudian menjadi gib. Nah, treffen menjadi triffs karena e berubah menjadi I, trifft. Kemudian essen bukan s tapi is. Begitupun dengan yaitu menjadi is. Sama. Sehen, sich, bukan sechs tapi sich. Karena ada perubahan e ke i. Lesen, lis. Kemudian nehmen, bukan nems tapi nims. Begitupun dengan yaitu nimmt. Oke. Kemudian perubahan keduanya, verben unregelmäßig yang tidak beraturan, A akan menjadi A umlaut. Contoh fahren, fahrt. A umlaut ini kan dibacanya kalau misalnya titik 2A di atasnya ini dihilangkan, maka ditambahkan E di depannya. Fahrt, fahrt, schläft, schlaft. Anfangen, fängt an, fängt an. Einladen, lädt ein, lädt ein. Kemudian wissen. Wissen bukan menjadinya wisse tapi weiß. Du maka akan menjadi weiß, kemudian menjadi weiß. Wir wissen, ihr wisst, sie wissen. Nah, teman-teman perlu dipelajari dan juga diingat. Ini hanya simpel ya. Perubahannya hanya simpel dan sederhana. Jadi ini silahkan nanti dicatat sendiri, kemudian ditulis perubahan untuk verben unregelmäßig atau perubahan verben yang tidak beraturan. Seperti itu untuk kalimat dalam membuat kalimat present. Yang paling penting dalam membuat kalimat present seperti video yang sebelumnya, subjek, kemudian diikuti verben, verbennya merupakan verben konjugasi, kemudian objek, keterangan waktu atau keterangan tempat, dan keterangan yang lain seperti itu. Yang paling penting atau bedanya dengan Indonesia, kalau bahasa Indonesia kan verben tidak dikonjugasikan. Sementara kalau dalam bahasa Jerman, membuat kalimat harus verbnya dikonjugasikan. Subjek, setelah subjek diikuti verben, di mana verbennya dikonjugasikan atau dirubah sesuai dengan endungan yang mengikuti subjeknya ini. Kemudian objek, keterangan waktu atau keterangan tempat. So, seperti itu kalau ingin membuat kalimat present, artinya kalimat yang belum pernah terjadi atau kalimat yang saat sekarang dilakukan. Oke? Kalau misalnya teman-teman ada yang nggak paham, saya rasa ini gramatik yang sangat mudah dipahami. Tapi kalau misalnya ada yang nggak paham dan masih ada yang mau ditanyakan, boleh silahkan komentar di video ini. Nanti akan saya usahakan untuk menjelaskan gramatiknya kembali. So, seperti itu. Jangan lupa tetap dukung channel Jerman Schule karena tidak banyak ya kanal untuk menjelaskan bahasa Jerman dalam bahasa Indonesia. Di YouTube sendiri itu tidak banyak YouTuber Indonesia yang membahas gramatik bahasa Jerman. Jadi, teman-teman kalau misalnya pun tidak mengikuti kursus bahasa, dengan mengikuti channel atau kanal YouTube Jerman Schule ini, sungguh-sungguh ya pastinya dengan usaha yang maksimal juga, saya yakin teman-teman akan bisa bahasa Jerman tanpa kursus bahasa. Oke? Kalau gitu kita ketemu di next video. Gerne könnt ihr auch eine Bewertung dalassen, wenn ihr wollt, oder das Video mit euren Freunden teilen. Ich bedanke mich für das Zuschauen.
bis zum nächsten Video. Euer German Schule.